Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anissa dari Manajemen Reguler. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang NPF. NPF adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Menurut ilmu ekonomi, net present value adalah perkiraan arus kas masa mendatang yang dikurangi diskon saat ini menggunakan social opportunity cost of capital. Kelebihannya: 1. Menghitungkan seluruh arus kas, tidak mengabaikan aliran kas selama investasi berlangsung. Yang kedua, lebih memperhitungkan nilai waktu daripada uang. Yang ketiga, memudahkan Anda untuk mengetahui apakah investasi yang hendak dilakukan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan atau tidak. Yang terakhir, metode ini mempertimbangkan resiko arus kas yang masuk di masa depan sehingga pengembalian modal dapat terlihat jelas. Kekurangannya yaitu: 1. Masalah utama dalam menilai keuntungan investasi dari nilai NPF yaitu NPF terlalu bergantung banyak asumsi dan perkiraan, jadi akan ditemukan banyak kesalahan di dalamnya. Yang kedua adalah IRR. Secara sederhana, IRR adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan penghitungan kas bersih di masa mendatang. Kelebihan IRR: 1. Dengan menggunakan metode penghitungan IRR, kita bisa mengetahui apakah investasi yang dilakukan layak atau tidak. Yang kedua, metode ini mempertimbangkan setiap arus yang ada. Yang terakhir, metode ini mempertimbangkan konsep time value of money serta resiko arus masuk di kemudian hari untuk pengembalian modal investasi. Kekurangannya yaitu: 1. Dibutuhkan nilai cost of capital ketika menghitung menggunakan metode IRR. Yang kedua, keputusan yang dihasilkan tidak selalu tepat. Yang terakhir, metode IRR hanya bisa menunjukkan hasil maksimal ketika suatu investasi memiliki kapital berupa rasio. Fungsinya: 1. Menghitungkan IRR berfungsi sebagai sumber acuan seseorang ketika hendak menyimpan uang atau membuka deposito di bank. Yang kedua, penghitungan IRR berguna untuk membantu memberikan perbandingan pada tingkat laju pengembalian dalam menentukan bentuk investasi yang diperkirakan akan lebih mendatangkan keuntungan. Yang terakhir, penghitungan IRR berfungsi untuk menilai laju pengembalian setelah dikenakan pajak sehingga investor tahu mana investasi yang tingkat pengembaliannya lebih tinggi meskipun dikenakan pajak. Dan ini contohnya, seperti ini.